jalur logam hitam tertutup debu, serangan laser sebelumnya hanya meninggalkan bekas kecil. Huhuhu. Hercules Jack perlahan dan mantap mengangkat pintu. Di jalur laser, Luo Feng telah menutupi dirinya dengan armor kontak awan dengan cepat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia tertutup sepenuhnya. Sekilas, dia tampak seperti patung berwarna merah darah. Biaya. Luo Feng bergegas masuk, menempel di dekat tanah dan menyerbu ke depan. Di atasnya, pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi telah berubah menjadi benteng gunung. Siu, siu, siu. Kilatan sinar laser ditembakkan langsung ke benteng gunung dan Luo Feng. Saat benteng gunung ditembak, di bawah kendali Luo Feng, itu segera dipisahkan menjadi 365 bilah pisau. Dengan begitu banyak bilah pisau yang berterbangan, sistem reaksi laser menangkap dan mulai menghasilkan lebih banyak laser, mengarahkannya ke bilahnya. Luo Feng juga dipijat oleh beberapa tembakan. Mengumpulkan. Seluruh tubuh Luo Feng terkena laser dan jatuh ke tanah. Laser di samping bahkan menyebabkan dia meluncur ke kiri. Dalam sekejap, Luo Feng telah menjadi seperti bola pingpong, digerakkan secara liar oleh tembakan laser. Namun, dia sangat mempertahankan energi rohnya untuk membimbing dirinya sendiri ke depan. Meneruskan. Suara mendesing. Luo Feng meluncur di bawah colokan listrik, yang tertancap di tanah, bergegas masuk ke kapal. Aku akhirnya masuk. Luo Feng merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merasakan ketidaknyamanan pohon kontak awan, seolah-olah masih terhuyung-huyung dari banyak tembakan yang diambil. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Jangan berpura-pura, itu bukan masalah besar, saya akan memberi makan Anda lebih banyak saat kami kembali. Warna merah darah armor kontak awan mulai berkilauan dan berkilau, seolah-olah itu sangat bersemangat. Power jack di belakangnya langsung menghilang, pintu kokpit jatuh dan langsung jatuh ke lantai besi. Aku akan menyimpan Hercules Jack, kata Babata. Luo Feng mengamati sekelilingnya, dia berada di jalan lurus yang luas. Babata, sekarang kemana kita pergi? Luo Feng tidak tahu bahaya apa yang menantinya di jalan gelap itu. Haha, Luo Feng, kamu sudah memasuki kapal Gunung Naga Hitam X-81. Tenang, tidak ada bahaya lagi. Babata berkata, jalan, cepat dan menuju ruang komando, masukkan perangkat sinyal ke dalam sistem AI kapal. Hanya setelah saya terhubung dengan kapal secara langsung, saya akan dapat meretas pertahanan AI dan mengendalikannya. Petik 2. Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Tiba-tiba, sesuatu yang mirip dengan kartu penyimpanan untuk notebook muncul. Luo Feng mengangkat tangannya untuk mengambilnya. Cukup gunakan sisi emas dan masukkan ke dalam slot. Ayo pergi ke ruang komando, kata Babata. Memimpin. Luo Feng berpikir. Kiri. Di bawah instruksi Babata, Luo Feng dengan cepat membuat kemajuan di kapal naga hitam. Ruang komando kapal Black Dragon Mountain X-81. Gelap dan hitam. Ketika Luo Feng telah menyelinap melalui pintu tadi, saat dia memasuki kapal. Ding. Ruang komando yang luas menyala. Seorang pria berseragam militer duduk dengan tenang di tengah ruang komando, di belakangnya ada 3 bawahan berpakaian hitam berdiri. Pria berseragam ini dan ketiga bawahannya, tidak bergerak. Layar kendali ruang komando menyala. XXXX, layar menampilkan sejumlah besar kata bahasa alam semesta. Terjemahan. Gangguan pembaca roh penjelajah bintang ras manusia. Tingkat bahaya, lemah. Tindakan, musnahkan. Di dalam level bawah kapal Black Dragon Mountain X-81, sebuah ruangan tertutup tiba-tiba menyala. Dalam 3 robot logam tak bergerak, ketiga robot ini tingginya sekitar 2,1 atau 2,2 meter, seluruh tubuh mereka hitam, mata mereka adalah kristal merah. Ding. Ketika sinyal dari sistem AI utama kapal tercapai, mata kristal merah 3 robot logam itu menyala. Kapsul energi dengan tubuh mereka mulai berputar dengan cepat. Pada saat yang sama, pintu ruangan itu terbuka. Ketiga robot itu melangkah keluar dengan tertib dan menjadi 3 berkas cahaya yang menuju jalur tingkat bawah ke jalur tingkat tengah. Luo Feng saat ini berada di tangga antara level menengah dan atas. Luo Feng dengan cepat mengikuti tangga ke tingkat atas. Luo Feng, ada 3 robot logam di belakang yang terbang untuk membunuhmu.
kata Babata. Luo Feng terkejut dan kemudian buru-buru bergegas, meninggalkan jarak sejauh mungkin, matanya tertuju pada tangga di depan. Kaki Luo Feng bisa merasakan getaran, itu adalah getaran kaki yang terburu-buru dan menyusul. Babata, bukankah kau bilang, tidak akan ada lagi bahaya begitu kita masuk? Kapal ini telah tenggelam lebih dari 800.000 tahun. Sebenarnya masih mendukung robot-robotnya, sampai-sampai mereka masih bekerja, itu keras kepala. Babata tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, pemilik kapal ini pasti telah mengumpulkan sejumlah besar sel daya di ruang penyimpanan, sehingga dapat mempertahankan kekuatannya hingga hari ini. Luo Feng tidak punya waktu untuk berdiskusi dengan Babata. Itu karena robot logam datang. Gemuruh. Seberkas cahaya hitam, mengikuti tangga, bergegas ke tingkat atas. Luo Feng telah melihat robot logam dengan jelas, seluruh tubuh mereka terbuat dari logam besi, matanya bersinar merah. Tinju mereka sepertinya tidak cocok, hanya karena ukurannya, mereka terlalu besar, seperti sepasang palu yang berat. Istirahat. Pesawat ulang-alik Luo Feng yang melonjak berubah menjadi bor gunung. Selama robot-robot itu bergegas, bor gunung menyala dengan 18 berkas cahaya keemasan, dengan cepat membungkus bor dan berkumpul di ujungnya. Latihan gunung membawa serta angin yang menakutkan dan suara menusuk telinga, dengan cepat mengebor ke dada salah satu robot. Pada titik ini, Luo Feng adalah pembaca roh pelancong bintang level 3, pesawat ulang-alik yang melonjak juga telah mencapai tingkat kedua dari 9 tahap dari 3 negara bagian besar, secara bersamaan mengendalikan 18 utas energi roh. Bahkan Hong dan Dewa Petir akan rusak karena serangan seperti itu. Mengumpulkan, robot logam itu terbang langsung ke atas tangga dan menabrak dinding. Desir, desir, dua robot lainnya di bawah juga bergegas. Gemuruh. Pukulan berat terbang tepat di depan wajah Luo Feng, karena latihan gunung baru saja menyerang satu robot, itu tidak punya waktu untuk pulih dan menyerang untuk kedua kalinya. Cepat. Luo Feng diam-diam terkejut, ini lebih cepat dari kecepatan terbangku. Pada saat yang sama, cambuk aneh muncul di tangan kanan Luo Feng, membentuk garis melengkung, dengan kejam mengenai kepala robot logam itu. Saat terkena cambuk, robot logam terus meninju tubuh Luo Feng. Sejumlah besar tanaman merambat dan daun muncul di tubuhnya, berlapis-lapis untuk melindunginya. Swoosh! Luo Feng dipukul oleh tinju dan terbang mundur. Selama waktu itu, tatapannya dingin, pecahan merah darah muncul di hadapannya, pecahan ini luar biasa tajam. Pecahan inti tembaga bibrida, potong kepalanya. Segera, 19 benang energi roh yang sangat kuat, seperti 19 tentakel membungkus diri di sekitar pecahan merah darah. Pada saat itu mengeluarkan tenaga pendorong yang sangat kuat. Ini membuat kecepatan beling sangat meningkat. Juga, karena sangat tajam, hambatan udara yang ditemuinya sangat rendah. Kekuatan pendorong melebihi hambatan, secara alami. Peningkatan kecepatan yang terus-menerus. Siu, pecahan merah darah itu sangat cepat, segera terbang ke arah kepala 3 robot, mencoba memotong kepala mereka sampai bersih. Suara menusuk telinga, sebenarnya ada percikan api dari leher robot logam, pecahan inti tembaga bibrida yang awalnya sangat cepat telah dibelokkan. Setelah menerima serangan berat itu, robot itu mundur sedikit. Luo Feng membuka matanya lebar-lebar, terlihat jelas. Leher robot sedikit tergores, bahkan tidak ada luka yang layak. Desir, desir, desir. Ketiga robot itu menjadi sinar cahaya dan bergegas maju sekali lagi, tanpa perasaan atau emosi apapun di mata kristal merah mereka. Babata, robot apa ini? Teriak Luo Feng di benaknya, dia tidak memiliki kartu lagi di lengan bajunya, bahkan pecahan esensi tembaga bibrida tidak berpengaruh apapun. Dalam perhitungan Luo Feng, dengan mengandalkan latihan gunung, dia bahkan bisa melawan penjelajah bintang level 7 atau 8. Namun, dengan mengandalkan serpihan esensi tembaga bibrida, sesuatu yang bahkan petarung level abadi mengalami kesulitan merusak, dia mungkin bisa melukai petarung level 1 bintang. Premis untuk itu adalah, bahwa musuh berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkannya menyerang. Babata, sekarang apa? Kata Luo Feng. Jangan khawatir, saya sedang mengerjakannya. Kata Babata, Anda bekerja. Luo Feng tidak bisa mengkhawatirkan hal lain, dia berbalik ke jalur dan lari. Namun, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan 3 robot logam,
karenanya, dua tanaman merambat panjang tumbuh di tangan Luo Feng. Ketika dia melihat mereka mendekat, dia akan mencambuknya. Dengan ini, dia berhasil memperlambat mereka. Tidak bagus, aku telah mencapai jalan buntu. Energi roh Luo Feng telah memindai tempat itu dan dia menyadari, tidak ada lagi rute untuk dijalankan. Luo Feng terkejut, energi rohnya menyadari bahwa 3 robot logam di belakang sebenarnya telah jatuh, tidak bergerak. Luo Feng berbalik, ketiga robot black metal itu tidak bergerak sama sekali. Luo Feng, ketiga robot ini ada di bawah kendaliku. Kata Babata. Kontrol. Luo Feng kaget. Robot logam ini, dikendalikan oleh sistem AI nirkabel kapal. Karena sebenarnya itu adalah sinyal nirkabel, selama tingkat keamanannya tidak terlalu tinggi, saya dapat meretasnya. Saat Anda melawan mereka sebelumnya, saya dengan cepat mengerjakan peretasan dan sekarang saya memiliki kendali penuh atas ketiga robot. Babata sangat puas dengan dirinya sendiri, tingkat bahaya robot sebenarnya tidak setinggi itu, hanya saja seluruh tubuh mereka terbuat dari logam, ketiganya semuanya terbuat dari logam trium hitam, untuk Anda pecahkan, sangat sulit. Logam trium hitam, bahkan pertarungan tingkat alam semesta harus menggunakan banyak upaya untuk memecahkannya. Poin bagus tentang robot logam, adalah bahwa mereka sangat tahan lama dan Anda dapat menggunakan logam yang kuat untuk membuatnya. Namun titik lemahnya terlalu banyak, misalnya ketiganya, mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Karenanya serangan mereka sederhana. Dengan sedikit lebih banyak kecerdasan, jika ketiganya bekerja sama, sementara mereka mungkin mengalami kesulitan menerobos pohon anggur kontak awan dan membunuhmu, menangkapmu tidak akan sulit. Babata berkata, baiklah, ke ruang komando. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Berjalan ke depan, ketiga robot logam itu mengikuti di belakang dengan patuh. Luo Feng tiba-tiba melihat ke depan, itu adalah pintu perak yang tampak sangat indah. Kami telah mencapai ruang komando, kata Babata. Bahkan setelah memperoleh 3 robot logam, Luo Feng sama sekali tidak bersemangat. Satu-satunya pikiran yang mengganggu pikirannya adalah mendapatkan senjata yang cukup kuat untuk membunuh binatang bertanduk emas itu. Ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh umat manusia di bumi. Berderak. Luo Feng menggunakan sedikit kekuatan untuk membuka pintu perak. Pintu ini belum dibuka sejak kapal tenggelam. Saat Luo Feng membukanya, ada sedikit konveksi di udara antara bagian dalam dan luar, angin sepoi-sepoi bertiup dari ruang komando yang luas dan mewah. Ruang komando cukup terang. Di tengah duduk seorang personel militer berseragam, ada 3 pengawal berseragam hitam di belakangnya. Luo Feng terkejut melihat orang-orang di dalam. Angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Prajurit yang duduk di kursi, seperti debu, menjadi bubuk, bahkan seragamnya telah menjadi bubuk. Persis seperti inilah seluruh tubuhnya, yang telah terurai menjadi bubuk, mulai menerbangkan kursi ke lantai sedikit demi sedikit. Seragam hitam 3 pengawalnya di belakang terlepas dari angin, mendarat berkeping-keping di lantai, dengan beberapa bagian masih tergantung di tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka memperlihatkan tubuh dan kulit mereka. Salah satunya adalah seorang wanita, Luo Feng bahkan melihat tubuhnya yang setengah telanjang. Ini, Babata, bukankah kau bilang kapal ini telah tenggelam lebih dari 800.000 tahun, ada apa dengan ketiga orang ini? Luo Feng menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan bahwa ketiganya tidak memiliki kekuatan hidup, mereka jelas sudah mati. Tapi mereka tidak membusuk, apakah mereka makhluk abadi? Bagaimana itu mungkin? Hehe, yang ada di kursi. Prajurit yang mati itu memang seorang tokoh terkemuka. Ketiga pengawal ini sebenarnya bukan manusia, mereka adalah jenis barang khusus yang disebut penjaga perak cair. Babata berkata dengan bangga, pelindung perak cair ini, bahan utamanya, perak cair, bahkan lebih mahal daripada trium hitam. Mereka bahkan memiliki sistem AI bawaan. Biasanya, mereka berperilaku seperti manusia. Mereka bahkan dapat berbicara dan menjalankan tugas, Petik 2. Terlebih lagi, karena struktur tubuh mereka terbuat dari perak cair, tubuh mereka seperti air, bahkan jika mereka diserang oleh lawan yang kuat, mereka dapat dengan mudah mengurangi kekuatan benturan. Itulah mengapa mereka adalah pengawal yang sangat baik. Misalnya, ketika Anda menghadapi pembunuhan, mereka dapat menggunakan seluruh tubuh mereka untuk memblokir. Meskipun serangan mereka tidak terlalu kuat, namun ketika dikelilingi oleh mereka,
bahkan prajurit tingkat alam semesta harus menggunakan sedikit waktu untuk membebaskan diri. Mereka adalah pengawal yang sangat baik. Babata berkata, namun pelindung perak cair ini, berbeda dari mesin. Penjaga perak cair, satu, hanya mendengarkan perintah dari tuannya. Kedua, mereka membutuhkan kekuatan untuk mempertahankan hidup mereka, kekuatan bagi mereka seperti kekuatan hidup mereka. Petik 2. Lebih dari 800.000 tahun, energi mereka telah habis. Babata berkata, bahkan jika bukan, AI kapal tidak dapat memesan penjaga perak cair. Luo Feng mengangguk. Melihat papan kontrol di samping, layar di atasnya tiba-tiba menampilkan sosok wanita berambut hijau giok, menatap Luo Feng. XXX, bahasa semesta bergema tentang ruang komando. Silakan pergi. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Selama setahun terakhir, di bawah bimbingan Babata, bahasa alam semesta mungkin masih sulit untuk diucapkan, karena harus terus-menerus menerjemahkan ke dalam bahasa Mandarin di kepalanya sebelum memikirkan bagaimana menjawabnya, tetapi mendengarkan bukanlah masalah yang terlalu besar lagi. Luo Feng, masukkan perangkat sinyal ke sisi kiri papan kendali, titik masuk. Hijau itu. Babata berkata, jangan repot-repot dengan AI kapal dan sampahnya. AI, tidak peduli seberapa cerdasnya, tidak lain adalah AI. Jika mereka tidak bisa mengendalikan senjata atau apapun, maka mereka tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Saat ini, dia hanyalah seorang wanita telanjang-telanjang yang telah diikat dan diikat. Di dalam ruang virtual manset pergelangan tangan, Babata menghela napas dan menggelengkan kepalanya, sekarang, aku akan menghancurkannya. Gagah, dia mengungkapkan kedua taringnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia segera memasukkan perangkat sinyal ke titik masuk hijau di papan tulis. Du. Alarm yang menusuk telinga segera meledak di dalam ruang komando. Sejumlah besar kata segera muncul di layar. Haha, awasi aku, Luo Feng, sistem AI ini tidak buruk, namun, dalam 30 menit setelah diretas, kapal naga hitam ini akan menjadi milik kita. Babata segera mulai fokus pada peretasannya, sistem AI kapal secara alami mulai melawan dan memulai pertahanannya. Peringatan, sistem sedang diserang. Bahasa alam semesta bergema. Harap masukkan sandi dalam waktu 30 detik, jika tidak, penghancuran sendiri akan dilakukan. 30, 29, 28. Saat suara itu terdengar, ekspresi Luo Feng berubah. Sial, prosedur penghancuran diri. Luo Feng, kita dalam masalah. Pemilik kapal ini terlalu brengsek, dia benar-benar memprogram AI untuk menghancurkan dirinya sendiri saat diserang. Babata juga jelas panik. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah tidak ada cara lain? Luo Feng bertanya. 30 detik, bahkan AI terkuat di alam semesta tidak mungkin bisa meretas sistem semacam ini dalam waktu 30 detik. Babata panik, saya tidak tahu tentang kata sandi omong kosong itu. Sudah berakhir, aku ingin merusak sistem AI ini, aku tidak berharap dia akan menolak sampai bunuh diri. Sudah berakhir, Babata merasa tidak berdaya. Luo Feng tidak bisa menahan amarah, Babata, pada saat ini, tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata semacam ini. Cepat pikirkan solusinya, apa yang harus kita lakukan. Petik 2. Di dalam ruang virtual manset pergelangan tangan, mata merah darah Babata terbuka lebar, dia berkedip beberapa kali, dia tahu, Luo Feng sangat marah. Memang Luo Feng mengamuk di dalam, tidak ada waktu untuk bercanda dengan Babata. Suara bergema dan hitungan mundur muncul di layar kendali. 10, 9, 8, 7. Luo Feng sangat khawatir. Tidak ada pilihan. Dalam benaknya, Babata berkata dengan suara sedih. Cici. Tiba-tiba, papan kendali mengeluarkan suara menusuk telinga, sejumlah besar kata mulai muncul dengan liar di layar, sejumlah besar tombol dan panel pada papan kendali bahkan mulai terbakar. 5, 4. Suara papan kendali mulai menjadi lebih samar dan gagap. Alarm indik telinga berdering di seluruh kapal, bukan hanya papan kendali yang terbakar, bahkan langit-langit, beberapa jalur, dan banyak tempat lain di kapal, mulai berdering, api bermunculan di mana-mana. Seolah-olah itu akan meledak. Babata, apa yang kamu lakukan? Luo Feng bertanya. Mengumpulkan. Sebuah suara terdengar, hampir seperti ledakan yang meledak. Layar papan kendali telah menjadi hitam seluruhnya,
lampu di dalam ruang komando juga padam, diselimuti kegelapan. Luo Feng, aku hanya bisa melakukan ini. Dalam benaknya, suara Babata berbicara. Apa yang kamu lakukan? Luo Feng bertanya. Kapal naga gunung hitam X-81 ini, diprogram oleh tuannya untuk menghancurkan dirinya sendiri jika ada perangkat sinyal eksternal yang mencoba meretas sistem AI, kecuali dia dapat memasukkan kata sandi dalam waktu 30 detik. Dan meretas sistem ini dalam waktu 30 detik tidak mungkin, jadi, hanya ada satu solusi, menggunakan arus dan energi yang melimpah untuk menghancurkan sistem AI. Petik 2. Penghancuran biadab, hasil akhirnya adalah sistem kendali kapal akan rusak, beberapa sistem transmisi juga akan terbakar. Babata berkata tanpa daya. Namun, jika saya tidak melakukannya, hasilnya adalah kapal akan memulai program penghancuran sendiri dan, dengan ledakan, meledak. Dan Luo Feng, kamu membutuhkan senjata kapal, aku hanya bisa melakukan ini. Babata menjelaskan. Luo Feng langsung mengerti. Pada awalnya, Babata ingin menggunakan pendekatan lunak untuk meretas dan mengendalikan AI kapal. Namun, kondisinya tidak memungkinkan. Untuk menyelamatkan kapal dari ledakan, dia hanya bisa melakukan ini. Babata, terima kasih, kata Luo Feng. Di dalam ruang virtual Manset pergelangan tangan. Mengenakan jubah hitam, Babata yang putus asa jelas kesal dengan kegagalannya. Dada awalnya berdebar kencang dan sikap bangga, berakhir dengan hasil yang tidak bisa dianggap menang. Babata, terima kasih. Suara Luo Feng berbicara. Babata kaget. Terima kasih. Babata, yang awalnya berkecil hati mengangkat alisnya dan tersenyum, memperlihatkan taring imutnya, tertawa, tidak perlu terima kasih Luo Feng. Hehe, bukankah aku luar biasa? Penghancuran biadab seperti itu juga membutuhkan kekuatan, kemampuanku sebagai AI jauh melebihi miliknya, dalam rentang waktu itu, aku meluapinya dengan kekuatan sampai dia tidak bisa menahan dan akhirnya pingsan. Petik 2. Luo Feng berbalik untuk melihat 3 penjaga perak cair dan bubuk serta sisa-sisa yang ditinggalkan oleh orang militer itu. Luo Feng, saat itu, karena bumi dekat dan dalam 1000 tahun cahaya, dengan banyak ras dengan potensi bagus, tuannya telah menjadikan bumi bagian dari wilayahnya. Saat itu milik Kekaisaran Silver Blue. Itu sebabnya, Master menunjukkan kekuatannya, dengan satu serangan energi roh, dia menyerang armada antar bintang yang sangat besar, menyebabkan jiwa prajurit dimusnahkan, armada itu jatuh ke berbagai planet. Kata Babata, tuan kapal naga hitam ini, seharusnya adalah seorang tokoh penting dari armada itu. Untuk dapat membeli Gunung Naga Hitam X-81, bersama dengan penjaga perak cair, di dalam Bima Sakti, dia dianggap memiliki status dan pangkat. Babata menilai, sisa-sisa tubuhnya seharusnya bagus, ambillah. Luo Feng mengangguk. Juga, pelindung perak cair itu mungkin telah menghabiskan energinya, saya ingin tahu apakah kristal energi cadangan saya kompatibel. Saya akan menyimpan ketiga penjaga perak cair itu, memperbaikinya sedikit dan melihat apakah mereka masih digunakan. Babata berkata, pada saat yang sama, 3 penjaga perak cair setengah telanjang menghilang. Pikiran Luo Feng bergerak. Cincin, senjata, dan sisa-sisa orang militer yang mati itu disimpan. Sekali lagi menggunakan colokan listrik untuk mendongkrak pintu, dengan santai berjalan keluar jalur laser dan keluar dari kapal. Babata, kapan senjata di kapal ini bisa siap? Luo Feng bertanya. Sistem AI dan sistem kendali kapal naga hitam ini telah rusak, tetapi senjata dan lainnya tidak rusak. Namun, lebih dari 100.000 tahun, bahkan jika kapal ini memiliki 3 robot yang merawatnya, saya memperkirakan senjata tersebut masih memiliki beberapa masalah kecil. Tenang, saya sudah memeriksa, untuk membangun senjata yang mampu membunuh bintang level 6 atau 7, masih memungkinkan. Namun waktu, saya tidak yakin, sekitar 1 atau 2 hari. Petik 2. Kapal berbentuk cakram hitam itu langsung menghilang. Aku akan menjaga kapal ini dan mulai memperbaiki senjatanya. Kata Babata. Oke, maaf merepotkanmu, Babata. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berkata. Hehe, tidak masalah, tidak masalah. Babata berkata, oh, benar, saat kita berangkat, aku juga akan menyimpan sisa-sisa kapal induk. Tubuh kapal induk, jauh lebih besar dari X-81. Ruang penyimpanan Babata, memang jauh lebih besar dari cincin penyimpanan Luo Feng.
Suara mendesing. Luo Feng dengan cepat mengikuti jalur di dalam kapal induk, keluarganya selalu ada di pikirannya. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan berbagai negara dan situasi dengan monster yang melahap itu, betapa buruknya itu. Setelah menerima serangan bom hidrogen, apa yang akan dilakukan binatang bertanduk emas yang marah itu? Luo Feng sangat gelisah dan khawatir. Dengan kecepatan terbesarnya, dia dengan cepat meninggalkan dasar laut dan keluar ke permukaan. Melangkah ke pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi, menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menuju ke daratan Cina di